Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo manhwa lovers, kembali lagi di channel Profesor Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan manhwa kemarin. Buat yang lupa judulnya adalah The World's Best Engineer atau kuli terhebat sepanjang masa. Seperti biasa, sebelum kita mulai, siapkan bantal, mulai rebahan, dan simak kisahnya. Dibuka dengan Liot yang melihat pemberitahuan sistem RP sudah dibuka. Dengan wajah bingung, Liot berpikir fungsi dari RP bisa diperoleh dengan membangun hubungan dengan karakter lain. Liot menoleh ke belakang dan melihat pesan sistem di atas kepala Sapphire. Kesan terhadap Anda -30. Kemudian, Liot mencoba mengurangi angka itu dengan memuji kegantengan Sapphire. Bukannya malah membuat bertambah, namun Liot malah menambah kebencian Sapphire, sehingga kebencian Sapphire bertambah 1. Kesan Sapphire -31. Dengan wajah pasrah, Liot pesan Sapphire kepadanya sambil berpikir mungkin dia akan mencoba lain kali ketika Sapphire sedang tidak gugup. Terlihat Liot sedang memegang kontrak yang misterius. Liot akan mengganti rugi kerusakan bar dengan syarat pemilik bar mau menandatangani kontrak tersebut. Dengan tatapan tajam, pemilik bar terlihat curiga dengan kontrak Liot karena takut ditipu olehnya. Karena ingin meyakinkan pemilik bar, Liot terpaksa memasang wajah yang mengesalkan dan menggunakan skill bajingannya untuk menakuti pemilik bar agar menandatangani kontrak tersebut. Dan skill itu benar-benar berguna dan bekerja dengan baik. Terlihat pemilik bar cepat-cepat menandatangani kontrak Liot karena takut terhadapnya. Dasar sampah, pesan sistem mengejek Liot. Terlihat Sapphire masih mencurigai Liot yang saat itu sedang meyakinkan kalau keputusan pemilik bar itu tepat. Liot sedang berusaha membuat pemanas ruangan modern. Sapphire tidak percaya dengan Liot. Kemudian bertanya, apakah Liot sedang berbuat onar lagi? Liot menjelaskan kalau pemikiran Sapphire itu salah, karena seseorang selalu berbuat onar bukan berarti dia tidak bisa berubah. Liot berusaha meyakinkan Sapphire. Namun, karena Liot selalu berbuat onar, Sapphire masih ragu dan juga merasa kalau cara berbicara Liot berbeda dari biasanya. Dengan menggunakan skopnya, Liot mulai menggali tanah sedikit demi sedikit untuk pondasi gubuk penghangatnya. Sapphire terlihat bersantai di belakang Liot yang bekerja. Sesudah menggali pondasi, Liot mulai membangun gubuk kecil menggunakan kayu-kayu dari gudang baron. Gubuk pun sudah setengah jadi, namun Liot malah kelelahan karena fisiknya sangat lemah. Melihat Liot benar-benar membuat sesuatu berhasil mengejutkan Sapphire dan memuji Liot. Namun, Sapphire masih tak percaya kalau Liot benar-benar membuat gubuk penghamat untuk pemilik bar. Liot yang lelah sedang berusaha membelah kayu dengan susah payah menggunakan kapak. Kemudian Sapphire berusaha membantu Liot dengan membelah kayu, dan Liot menjelaskan kalau kayu itu harus dipotong dengan sesuai agar jadi papan yang akan dipakai. Dalam sekejap, puluhan papan berserakan di tanah karena Sapphire membelah kayu dengan sangat cepat karena keahliannya. Dengan wajah terkejut, Liot memberi jempol ke Sapphire sambil berpikir kalau Sapphire lebih berguna untuknya dibandingkan peralatan modern. Kemudian, tanpa berterima kasih, Liot dengan wajah tak bersalahnya malah menyuruh Sapphire membantunya membuat Sapphire memasang wajah kesal. Menyesali keputusannya untuk membantu Liot membelah kayu. Sambil memegang pundak Sapphire, Liot berusaha meyakinkannya kalau si beban keluarga ini akan membuat sesuatu yang berguna. Sapphire yang tak tahu harus berkata apa terpaksa membantu karena tak bisa membantah perkataan Liot dan akan memastikan apa benar yang dikatakan oleh Liot. Setelah bekerja keras bak kuli, akhirnya gubuk penghangat selesai dibangun oleh mereka berdua, dan Liot memberi watermark di gubuk itu sebagai tanda gubuk itu dibuat olehnya. Kemudian, Liot memanggil pemilik bar serta ibunya untuk mengetes fungsi gubuk tersebut. Pemilik bar terkejut dengan hasil gubuk. Karena itu benar-benar bekerja. Liot dan ibunya merasa bahagia karena tak lagi merasa kedinginan. Kemudian, pemilik bar berterima kasih kepada Liot karena berhasil membuat ibunya tersenyum dan bahagia.
Dan Xavier terkejut karena tak percaya kalau Lyot benar-benar memegang janji yang dibuat dengan pemilik bar, bahkan bekerja keras untuk mewujudkannya. Namun, lagi-lagi Xavier tak percaya kalau Lyot merubah sifatnya. Tapi di balik semua itu, Xavier tersenyum karena melihat pemilik bar dan ibunya merasa bahagia. Kesan baik Anda pada Xavier meningkat 2. Total kesan menjadi minus 29. Lagi-lagi pesan sistem muncul secara tiba-tiba. Anda mendapat 36 RP karena berhubungan baik dengan karakter lain. Dengan tersenyum, Lyot berusaha meyakinkan kalau dia benar-benar bisa berubah. Dan Xavier seperti biasa memasang wajah tak suka membantahnya. Rencana Lyot untuk menghasilkan uang pun dimulai. Beberapa hari kemudian, terlihat penduduk desa sedang antri untuk mencoba gubuk penghangat Lyot, dan sebagian dari mereka tampak tak percaya kalau gubuk buatan Lyot benar-benar bisa menghangatkan mereka. Lyot dengan Xavier di sampingnya yang sedang duduk dengan meja di dekat situ berusaha meyakinkan para penduduk desa untuk membangun gubuk seperti pemilik bar. Kali ini, bahkan Lyot memperlihatkan tipe yang lain, tanpa perlu memisahkan gubuk dari rumah yang sudah ada. Ditambah diskon 10%. Ini merupakan penawaran terbaik untukmu, Lyot merayu seorang penduduk desa. Karena Lyot terkenal dengan sifat bangsatnya, penduduk desa masih tak mempercayainya. Dan dengan wajah kesal, Lyot kembali meyakinkan penduduk desa. Dan kali ini terlihat sosok lain yang mendekati Lyot, yang ternyata itu adalah ayahnya dengan pengawal di sampingnya. Dengan wajah marah menanyakan apa yang dilakukan oleh anaknya. Kesukaan Baron terhadap Anda minus 20. Sistem kembali menampakkan diri. Lyot yang terkejut tak bisa berkata apapun. Sekian dan selamat berjumpa kembali di waktu yang lainnya dengan chapter yang selanjutnya.